wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan yang saya hormati Ketua PC dan KC yang sudah hadir di tempat kita ini, yang saya hormati Ketua SPPJM Dredok Ward pertama, yang saya hormati rekan-rekan semua anggota SPMI untuk Dredok Ward pertama. Dengan ini saya ditunjuk oleh rekan-rekan semua menjadi Ketua Musnik untuk di tahun 2018 ini. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan yang untuk menyediakan tempat ya yang kurang berkenan pada rekan-rekan semua. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang di tempat kita ini sangat tidak memungkinkan. Yang penting kita sudah menyelenggarakan acara ini dengan sukses, dan yang saya harapkan kepada rekan-rekan semua, intinya kita untuk memilih yang terbaik. Jadi bukan ibaratnya untuk adu kekuatan satu sama lain. Yang penting kita sama-sama kompak sukses ke depannya, sehingga tidak ada perpecah belahan antara rekan-rekan semua yang ada di Ketua POK saat ini. Sepertinya bukan Ketua POK. Oh gitu ya, oke. Yang mau saya sampaikan begini, mohon maaf kalau ada keterlambatan sampai di sini, tetapi itulah galangan. Terkadang ukuran adalah bagaimana hentakan untuk membuat suatu perjuangan. Ya, jadi yang mau saya sampaikan satu, kalau program PUK selama ini saya pikir sudah berjalan, kalaupun ada yang belum berjalan 100% sebelum seperti PKB bagaimana realisasinya, tentunya jangan pernah menyalahkan pengurusnya, tetapi kesadaran daripada kita semua, sudahkah sepakat untuk membangun apa yang ada di koperasi. Itu dulu. Yang kedua, saya sudah menjabat di sini 2 periode. Saya harus katakan barometer nomor 1 untuk galangan kapal di seluruh Batam itu Dredok Ward pertama. Ya, itu ukurannya. Jadi kapal ini kapal besar, dan ukuran pergerakan adalah Tanjung Uncang kalau untuk Batam. Jadi mohon untuk dalam hal seperti Musnik, walaupun kita di tempat seperti ini, saya lebih suka karena saya sudah pernah katakan istana bagi saya adalah tempat yang memberikan hidup kepada anak istri saya, bukanlah gedung yang mewah. Itulah istana bagi kita. Musnik tidak akan pernah kita lakukan di tempat lain. Kalau selama ini mungkin ada ketergangguan dengan produksi, hal itu saya pikir lumrah. Bahwa kita selamanya akan melakukan musnik di wilayah perusahaan. Itulah ciri khas dari galangan. Yang kedua, yang ketiga, terima kasih kepada panitia yang sudah melakukan acara ini. Mari berdemokrasi bukan membuat bagaimanakah terhadap seseorang, tetapi bagaimana untuk berkompetensi ke depan, sehingga sama, tidak ada yang sempurna di kita ini. Bagaimana membuat ke depan sehingga kita sama-sama berjalan, karena ombak besar tentunya pasti akan ada untuk menumbangkan karang yang sudah kokoh. Itu sudah pasti. Harapan saya ke depan solid dan selalu siap untuk berjuang. Sebelum saya melanjutkan ke pembicaraan yang lain, saya tidak suka kalau saya lagi ngomong ceritanya lain di belakang. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Yang terpenting adalah hari ini hari Musnik, dan saya harus katakan pada saat ini, saya mungkin banyak kawan bertanya, ketua maju pencalekan, begitu. Dan kita ditinggalkan, tidak ada yang ditinggalkan, tetapi bagaimana melanjutkan perjuangan buruh ke depan sehingga kita bisa mengukir tinta emas kita di parlemen, itulah yang akan kita lakukan sehingga regenerasi di serikat PUK Dredok pertama bisa terus berjalan melalui militansi yang sudah pernah dibuktikan bukanlah sebuah cerita fakta, cerita fiksi, tetapi cerita fakta bahwa galangan
masih siap untuk berjuang demi buruh pekerja Kota Batam? Masih siap berjuang? Masih siap berjuang? Ya, artinya terlepas dari konteks apa penyampaian saya yang kurang pada tempatnya, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Tetapi yang terpenting bagi saya, jangan lihat apa yang menjadi program ke depan, tetapi lihat fakta yang sudah kamu terima. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak manajemen yang sudah memberikan izin peristiwa yang bersejarah ini, dalam arti musnik yang ketiga. Itu artinya sudah hampir berjalan ke depan 9 tahun ya, nggak terasa. Di sini nanti kawan-kawan akan menentukan pilihan untuk selama 3 tahun ke depan. Apakah Bapak-Bapak setuju agenda acara pengesahan? Setuju! Terima kasih. Acara kita lanjutkan. Berikut pembahasan tata tertib dan pengesahannya. Hari ini bahwa susunan acara telah dibagikan dan kita telah menyetujui apa-apa yang telah tertera di dalam susunan acara. Maka dengan ini kami sebagai pimpinan sidang sementara ingin mengesahkan susunan acara pada hari ini. Jadi sesuai dengan rancangan surat keputusan Musnik nomor 1 Musnik ketiga SPPJM SPMI PT Dredokor Pertama 2018, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah unit kerja ketiga Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang selanjutnya disebut Musnik ketiga SPPJM SPMI PT Dredokor Pertama menimbang: 1. Bahwa musnik ketiga SPPJM SPMI PT Dredokor Pertama merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di tingkat unit kerja. Kedua, bahwa musnik ketiga SPPJM SPMI PT Dredokor Pertama telah ditetapkan penyelenggaraannya pada hari ini tanggal 17 Oktober 2018 yang berlangsung di PT Dredokor Pertama. Ketiga, bahwa untuk menjamin kelancaran dan Berikut ini tata tertib musyawarah unit kerja ketiga Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Dredokor Pertama. Rancangan tata tertib musyawarah unit kerja Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim Federasi Pekerja Metal Indonesia PT Dredokor Pertama. Anggota Bapak Basuki Rahmat, anggota keempat Bapak Suhendi, dan anggota terakhir Bapak Bilter Silain. Kedua, tugas dan wewenang pimpinan sidang tetap sebagaimana diatur dalam tata tertib musnik ketiga SPPJM SPMI PT Dredokor Pertama. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2018. Pimpinan sidang sementara Nandar Ketua Merangkap Anggota, Asri Sekretaris Merangkap Anggota, dan Basuki merangkap sebagai anggota. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti Saya pikir kalau pembukaan dibacakan lah ya. Oh iya, kalau Pembukaan. kalau kapan? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, bahwa atas rahmat dan hidayahnya tersebut maka kita bisa melaksanakan acara musnik musyawarah unit kerja 3 Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Dredokor Pertama. Kami selaku pengurus pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Perkapalan Jasa Maritim Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau disingkat PUK SPPJM SPMI PT Dredokor Pertama periode 2015 sampai dengan periode 2018. Dengan ini menyusun laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan tujuan supaya dapat menjadi evaluasi bagi kami para pengurus pimpinan unit kerja, dan apa-apa yang menjadi kekurangan kami dalam kepengurusan selama ini bisa diperbaiki ke arah yang lebih baik di masa mendatang oleh pengurus pimpinan unit kerja baru Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Dredokor Pertama. Komposisi personalia PUK SPMI Dredokor Pertama: Ketua saya sendiri Pak Sunan Serigar, Wakil Ketua bidang organisasi Akmal, kebetulan beliau sudah belayar di Oil and Gas. Yang kedua, Wakil Ketua 2 bidang advokasi Bilter Silain, Wakil Ketua 3 bidang pendidikan Chandra Caniago,
bidang wakil ketua, 4 bidang Kesra Humas Chandra Tarigan, sekretaris Yoga Adi Prasojo, wakil sekretaris bidang organisasi Lucinda Silalahi, wakil sekretaris 2 Yusuf, bidang advokasi, wakil sekretaris 3 bidang pendidikan Purwanto, wakil sekretaris bidang Kesra Humas Yondri, bendahara Pauji, bendahara 1 Triyono, bendahara 2 Petrinaldi. Kalau urusan uang sama mereka, kalau urusan demo sama saya, kan itu. Laporan pertanggungjawaban kepengurusan pimpinan unit kerja Perkapalan Jasa Maritim Federasi Serikat dianggap dibacakan. Pembagian tugas saya pikir dianggap dibacakan. Program kerja pimpinan unit kerja saya pikir dibacakan. Program kerja terlaksana. Pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan baik advokasi, promosi dan pembuatan PKB dihadiri oleh Haris Resort, mengikuti pelatihan PKB Industrial All di Kantor Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Abiari, pencapaian POK SPPJM dalam masa bakti 2018, mengadvokasi anggota dalam tindakan mendisiplinkan karyawan, baik diselesaikan secara perundingan secara mencari solusi yang terbaik dengan manajemen. Perundingan perjanjian kerja bersama disepakati kedua belah pihak antara pimpinan pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim Federasi Serikat Kerja Manajemen PT Traigo pertama, mengusulkan manajemen mendirikan koperasi karyawan dengan tujuan mensejahterakan karyawan, mengadakan pembahasan upah setiap tahun dengan pihak manajemen walaupun hasilnya belum memuaskan bagi anggota. Kebetulan kita bukan pemuas nafsu. Ya. Kendala dalam organisasi, kurangnya kesadaran karyawan untuk berserikat dan belum mengerti peran serikat di dalam satu perusahaan. Ya sepertinya memang betul. Kurangnya dukungan dari anggota terhadap pengurus. Saya pikir sudah, cuma belum maksimal. 3 KTA masih belum terselesaikan, diharapkan dapat terselesaikan dalam tahun ini. Ini urusannya kepada saya ke PC. Karena KTA itu sama beliau mungkin sama dengan Indonesia, blanko habis ya. Ya. Ini jadi beliau ada di sini, nanti langsung bisa disiapkan. Yang belum punya KTA berapa orang? Revisi baru ya. Iya. Itu KC di situ. Jadi kalau nggak ada blanko, KC-nya diturunkan. Ya. Laporan bidang organisasi Juli 2018 saya pikir jumlah anggota saat ini 440 ya. Jadi 440 ini yang level manajemen belum masuk ya. Level manajemen maksud saya seperti beliau yang dari pengusaha dan gitu belum. Masih terima upah kan Bang? Iya. Oke, mudah-mudahan ke depan menjadi tetap bagian daripada apa perjuangan, walaupun beliau bukan jadi anggota tetapi tetap menjalin komunikasi bagaimana memajukan dan mengangkat harkat martabat buruh pekerja Indonesia. Dana COS, pemotongan COS 2015 116.454.000. Pengeluaran untuk iuran DPP, SPMI, aksi rapat pengurus santunan sosial, pembahasan draft PKB 99.828.000. Sisa saldo 16.630.000 itu pada tahun 2015 ya. 2016 saya pikir dibacakan, 2017 saya pikir dibacakan, 2018 nggak usah, kalau ini harus dibacakan. Sisa saldo 2017 51.823.400. Potongan COS 189.225.000. Pengeluaran untuk DPP sampai bulan 12 santunan sosial, aksi ke kantor wali kota, gubernur Tanjung Pinang, Disnaker, operasional mobil komando, biaya musnik dan demonstrasi untuk perjuangan upah segala halnya 184.406.000. Sisa saldo pada laporan pertanggungjawaban ini kami buat dengan sebenarnya. Kami segenap pengurus pimpinan unit kerja Serikat Perkapalan dan Jasa Maritim Federasi Serikat Kerja Metal Indonesia PT Draido pertama periode 2015 sampai 2018 dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama yang baik dari seluruh pengurus SPPJM SPMI PT Draido pertama, dan mengucapkan terima kasih banyak kepada semua anggota yang telah memberikan amanah kepada kami.
Semoga PUK SPPJM SPT Dredo Order Pertama semakin sukses di masa depan dan dapat menjalin kesinambungan bersama dengan pengusaha demi tegaknya harkat martabat buruh pekerja Indonesia. Amin, amin. Hormat kami pimpinan unit kerja 2015-2018 Serikat Pekerja Perkapalan Jasa Maritim Federasi Serikat Kerja Metal Indonesia PT Dredo Order Pertama, Ketua Panusunan Siregar, Sekretaris Yoga Adi Prasojo, orang Jawa ya Kang ya. Ya. Jadi dan ini saya perlu sampaikan apa yang menjadi kinerja di sini, kekurangan dan kelebihannya adalah kerjasama tim, bukan kerja sebagai ketua. Ingat, sehebat apapun seorang pemimpin ketika tidak bisa melindungi anggotanya, itu semua akan sirna. Tetapi kerja tim inilah yang membuat bagaimana PUK sampai saat ini, bukan kerja Panusunan Siregar. Bagaimana mengkoordinir tim, itulah yang terpenting. Dan bagaimana menempatkan sisi di antara kepentingan pengusaha dan pemerintah, itulah ke depan yang harus kita perjuangkan. Saya pikir cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari kami sendiri. Sebelum saya tutup sesi ini, ada pertanyaan tentang LPG. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang LPG ini? Karena tadi sudah dibagikan per lembar. Udah dibagikan? Iya, Pak. Berarti nggak ada pertanyaan? Oke lah, kalau begitu nanti kita serahkan ke ketua sidang. Yang terpentingnya, kalau ada pertanyaan nanti jangan setelah ini dilepas mic. Ketua tadi nggak jelas buat pertanyaan masalah keuangan katanya. Ya, saya pikir cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia Oke, menindaklanjuti yang disampaikan oleh pembawa acara. Jadi dimohon kepada kita semua bahwa LPPJM kepengurusan Serikat Pekerja PUK SPPJM SPP Dredo Pertama periode 2015-2018 pada saat pendaftaran telah dibagikan kepada kita semua. Jadi dimohon kepada semua peserta yang hadir, apakah LPPJM kepengurusan PUK SPPJM PT SPMI PT Dredo Pertama periode 2015-2018 diterima? diterima. Sekali lagi, diterima atau tidak? Diterima. Jadi sesuai dengan hasil kesepakatan kita bersama bahwa LPPJM PT LPPJM PUK SPPJM SPMI PT Dredo Pertama diterima, maka dengan ini panitia sidang tetap memutuskan pertama, mengesahkan laporan pertanggungjawaban PUK SPPJM SPMI PT Dredo Pertama periode 2015-2018 sebagaimana tercantum dan telah dibacakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Kedua, laporan pertanggungjawaban PUK SPPJM SPMI PT Dredo Pertama 2015-2018 sebagaimana tersebut pada diktum pertama lebih lanjut digunakan sebagai tolak ukur serta pedoman untuk menyusun program kerja PUK SPPJM SPMI PT Dredo Pertama berikutnya. Ketiga, menetapkan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada hari ini 17 Oktober 2018. Pimpinan sidang tetap Landar Ketua Merangkap Anggota, Asri Sekretaris Merangkap Anggota, Basuki Anggota, Suhendi Anggota, Bilter Sirain Anggota. Dengan ini dinyatakan LPPJM diterima oleh seluruh peserta. Terima kasih. Jadi dengan ini pimpinan sidang tetap menyatakan kepengurusan PUK SPPJM FSPMI PT Dredo Pertama periode 2015-2018 dinyatakan demisioner. Terima kasih. Paripurna keempat oleh pimpinan sidang tetap acara pertama, pemaparan visi dan misi oleh para bakal calon ketua bersama tim dan kandidat calon ketua. Yang pertama mungkin dari balon pertama Pak Panusunan Siregar. Pak Panusunan Siregar untuk menyampaikan pemaparan visi dan misi oleh para bakal calon ketua bersama timnya. 5 menit saja mungkin.
Dimohon yang timnya kesini dulu nih. Ya siapa yang timnya ini? Gini aja, Pak, nggak usah panjang-panjang. Yang timnya mana? Gak ada lagi timnya ya? Timnya yang mana nih? Gak ada lagi? Oh nggak ada, ayo kita hentikan. Oke, jawab aja. Masih tim berarti kan gitu? Ya udah sini, cepat, cepat. Visi misinya adalah satu aja ya. Visi misinya melanjutkan perjuangan buruh melalui parlemen. Titik. Saya pikir cukup sekian. Ya, tidak ada yang ditinggalkan. Dan untuk pemaparan dari mereka bagaimana kerja selama ini adalah dari tim, karena itu bukan kinerja saya, adalah kinerja tim. Lanjutkan. Mungkin dari tim ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Kami dari tim untuk melanjutkan ke depan dimohonkan kepada anggota untuk kesolidannya kembali. Selama ini saya lihat solidaritas masih kurang. Jadi ke depan kami bekerja bukan kami sendiri, tapi butuh kesolidan dari rekan-rekan anggota. Itu saya, terima kasih. Berarti harus ditambahi. Saya pancing tadi dari tim hura-hura atau tim apa nih, saya nggak paham. Yang jelas mereka lah yang selama ini yang terbaik membangun kinerja. Yang mau saya sampaikan adalah buruh tidak akan pernah ada ketika tidak ada pengusaha. Tapi pengusaha juga tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa buruh. Mari menempatkan diri di antara dua kepentingan itu dan teruslah berjuang kepada orang banyak. Gapailah kemenangan. Bagaimana mengangkat harkat martabat buruh sehingga buruh juga harus sudah punya jenjang ke depan. Saya pikir kalau di PUK tidak panjang lebar yang bisa disampaikan. Apa yang sudah dibuat dan apa yang kamu rasakan dan apa yang sudah sampai ke rumah itu adalah amanah. Amanah itu pertahankan dan semoga ke depan kita selalu berjuang di garis terdepan. Terima kasih. Maju lagi. Ada yang mau dipertanyakan dari visi misi dari balon nomor 1? Mungkin para peserta ada? Tapi kalau aku nggak ada pasti banyak yang bertanya. Ada Pak? Silakan dikasihkan Pak, dikasih kesempatan gitu. Tunjuk tangan, bisa ke depan mungkin apa yang disampaikan oleh tim 1 tentang visi dan misi yang selama ini sudah disampaikan sama ketua dan timnya, kata-kata tidak lebih dan tidak kurang, lanjutkan. Puas? Iya, ada yang merasa puas, tapi bukan berarti saya mampu memuaskan gitu. Iya, ya kan? Berarti sudah ya, nggak ada pertanyaan? Oke, terima kasih dari tim 1. Balon 1, oke. Berikut pemaparan visi dan misi oleh balon nomor 2, peserta dan timnya, Manotar Gultom. Oke, timnya bawa. Oke. Maju lagi nggak? Terima kasih Departemen Sensus. Terima kasih pada panitia yang memberikan waktu bagi kami calon nomor 2 ya, visi. Kemarin visi kita sudah disampaikan panitia, dan untuk memaparkan sepatah dua kata apa yang disampaikan tadi oleh ketua kita yaitu Pak Siregar. Visi kita di serikat ini adalah sama ya, karena wadah kita satu adalah serikat itu ya. Visi pengurus dan visi anggota tujuannya sama, goalnya sama. Nah,
aku dicalonkan atau mencalonkan. Terima kasih yang dikasih kesempatan oleh katakanlah PC atau POK dibuka ini muslik kita ini. Terima kasih. Saya ini panggilan hati, dalam arti harus lahir lagi regar-regar baru lagi. Jangan sampai ada visi lain yang lebih besar lagi. Apa yang dibilang ketua tadi, visi misi di parlemen. Dari sekian 400 kita harus ada kader-kader baru lagi mengikuti jejak ketua kita. Itu satu panggilan hati. Visi yaitu menjembatani antara manajemen dan karyawan. Itu salah satu Pak Esana ya. Saya pribadi untuk menjembatani apabila kepercayaan kawan-kawan nanti saya terpilih, kalau menjembatani manajemen dan karyawan, di mana hak dan kewajiban apa dia bilang ketua tadi, pengusaha dan buruh itu adalah mitra ya. Karyawan itu aset perusahaan. Tak bisa bergerak pengusaha kalau nggak ada pekerja. Tak ada pekerja kalau nggak ada pengusaha. Jadi kita saling membutuhkan. Dengan kesadaran adalah punya hak hajasi sebagai pekerja, kewajiban pengusaha, yaitu harus kita bekerja bersama dengan pengusaha. Sehingga kalau perusahaan itu sehat, pasti pekerjaan sehat. Dan selanjutnya nanti ya peraturan perusahaan dan peraturan dari kita serikat menjadi hak kita. Misi adalah penghubung tadi ya, fasilitator kita antara pengusaha dan karyawan nanti. Dan wadah koperasi yang sudah dibentuk para pengurus lama ini sangat-sangat peluang besar untuk menambah kesejahteraan kita di luar pekerjaan kita. Ada peluang dikasih manajemen dan ada sesuatu yang kita bisa gerakkan untuk kesejahteraan kita di bidang koperasi. Ada sebagian masukan, tapi saya nggak bisa dapat fakta dulu dari koperasi. Tapi ada jenjang ke depannya itu lebih baik lagi. Pokoknya banyak misi-misi dari anggota juga di dalam koperasi ini untuk mengembangkan income kita ya, untuk menambah pendapatan kita. Sekali lagi, itulah misi visi saya pribadi. Ada kaderisasi, estafet kepengurusan ini harus jalan. Sudah berkeringat para pengurus lama untuk membentuk syarikat ini. Kalau nggak berkesinambungan, yang rugi kita semua. Jadi saya panggilan hati berkorbankan pikiran dan tenaga. Harus ada lahir lagi kader-kader, regar-regar berikutnya di syarikat ini. Terima kasih atas kesempatan berikutnya. Belum Pak Arman, belum Pak. Ya, tunggu dulu. Oke, demikian visi misi disampaikan oleh balon kedua dari tim Pak Manotar Gultom. Mungkin ada tim yang mau menambahin dari pihak tim bilang cukup ya. Mungkin ada sanggahan, ada tambahan dari peserta. Pertanyaan mungkin dari peserta tentang visi dan misi Pak Manotar Gultom. Yang arti kata visinya adalah memfasilitasi daripada manajemen, terus itu regenerasi ya dari regar-regar berikutnya. Itu visi daripada Pak Manotar Gultom. Mungkin ada? Oke, nggak ada? Puas? Puas. Oke, lanjutkan. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Ya, salam lagi. Ya, timnya Pak Gultom. Oke, terima kasih. Kita lanjut acara pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum POK SPPJM SPMI PT Dredokwa pertama periode 2018-2001 melalui sidang paripurna. Yang ada laporan sepenuh itu cuman baru store sama staging. Dari hal treatment oke. Berarti sudah 3 departemen yang sudah oke.
hal treatment, staging sama stop. Ini nggak pilih jika boleh Prabowo Sandiago. Ya, yang mungkin ada waktu luang, ya, mau ikut menyaksikan perhitungan suara, silakan Pak. Tapi tidak mengganggu daripada aktivitas kerja Bapak. Apalagi kalau yang Bapak PC, pimpinan apa ketua panitia musnik. Oke, Saya harus ini, saya jam 12 udah harus bergerak dari sini karena saya menghadiri acara di Darul Bukhon. Nah, tapi apapun itu kontesnya, saya kembalikan ke panitia. Tapi kalau misalkan coba didata itu, apakah orang itu memang pulang kampung atau memang masuk malam, itu coba di cross check kembali. Karena nanti begini, ketika hal ini dipertahankan sampai jam 1 padahal orangnya masuk malam. Itu loh jumlah yang nggak hadir ini. Ya coba panitia cek dulu. Nah, nanti selepas itu kita kembalikan kepada panitia. Karena yang menjadi pimpinan sidang adalah di sampean. Tapi saya bilang, saya nggak masalah di jam 1, tapi saya jam 12 harus caw. Saya pikir begitu aja. perhitungan suara. Jadi rekan-rekan yang mau ikut ataupun menyaksikan perhitungan suara, silakan di tempat. Itu aja mungkin. Terus sekali lagi kepada Bakor keseluruhan, dikondisikan, dipastikan berapa anggota yang belum berhadir dari departemen masing-masing dan kenapa mereka tidak berhadir, apakah mereka masuk malam atau cuti. Oke, kita buka panitia, silakan tolong dibuka. Kemudian apakah perlu kita hitung? Tidak usah, langsung saja ya. Langsung aja Pak. Oke, siap. Jadi nanti dari jumlah nanti kan sudah ketahuan. Panitia belum ini belum? Balonnya yang belum. Balon udah Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nomor 2 diangkat tinggi, Nomor 2 diserahkan sama belakang, dikoyak mungkin ya. Koyak. Ya, jangan bersuara. Nomor 1. Koyak. Nomor 1. Nomor 1. Balik 10 aja ini suara manotar ini kayaknya. Tidak sah ya, 2 lubang ya. Dianggap tidak sah. Jadi dihitung yang tidak sah. Nomor 1. Nomor 1. 1. Ya, laki-laki tidak sah, 2 pilihan ya. Jadi disimpan yang tidak sah. Oke. Pak Jo kayak itu. Nomor 1. Kayaknya wanita itu yang dua-dua itu begitu. Nomor 1. Nomor 1. JJ bagi nasi J. Yang udah salaman itu berarti nggak dapat nasi padangan gitu. Oke. Coba dihitung kembali jumlah total suara dan suara yang masuk termasuk yang tidak sah. Hari ini telah kita pilih kembali untuk Ketua PUK SPPJM MSMI PT Dirana Buat pertama periode 2018-2021. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Ketua KC harap kesini dulu. Kebetulan beliau tadi terlambat. Inilah Ketua KC Konsulat Cabang SPMI Kota Batam. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini dan juga Sekretaris PC SPPJM yang kebetulan karena saya juga sebagai Ketua PC SPPJM tuh hadir di sini juga, yang terus hadir ke sini juga
terus ada Bung Noprian yang dari GTI, saya sini berharap bergabung dengan kita juga, dan juga Bung Sutimin sama Bung Hendrik Mil yang sejauh ini kita sama-sama dalam artian ada mungkin penyampaian sedikit yang mau saya sampaikan. Capek lah dah lambe bana wak. Terima kasih sebelumnya atas antusias. Mungkin kalau dibilang musnik itu terbiasanya orang memang biasanya di hotel ataupun di tempat yang ini. Cuma kalau di Dredok pertama mungkin sejauh ini masih tetap dilakukan di perusahaan. Kenapa? Kita melakukan di perusahaan sehingga kita tahu kebebasan berserikat dan berkumpul itu juga dijamin di perusahaan. Itu tentunya kenapa kita harus lakukan di dalam perusahaan. Yang mau saya sampaikan adalah yang saya hormati sebelumnya kepada Ketua Panitia, Pelaksana, dan kawan-kawan semua. Hari ini adalah hari demokrasi, bukan mencari siapa yang harus jadi pemenang. Yang pertama, kita semua di sini jadi pemenang. Artinya bagaimana ke depan untuk membangun sinergitas antara pengusaha dan pekerja, dan juga membangun sinergitas bagaimana dengan berorganisasi ke tingkat level atas. Artinya beliau juga dari Konsulat Cabang ada hadir di sini, beliau juga dari PC ada di sini, dan kawan-kawan yang ada dari PUKPP yang lain juga hadir di sini. Harapan yang mau kita buat adalah bukan sebuah janji, tetapi inilah realita bahwa apapun yang kita buat hari ini itu tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan tim. Timlah yang membuat itu warnanya, timlah yang membuat itu apa manfaatnya. Tidak ada yang hebat di kita, tidak ada yang jago, semua kita ini adalah duduk sama rendahnya, berdiri sama tingginya. Terima kasih sebelumnya kepada kita semua, semoga ke depan semakin solid. Yang mau saya sampaikan ada sedikit. Hari ini kalaulah itu kemenangan untuk kita untuk dikasih amanah, bukanlah kemenangan untuk bagaimana merebut kekuasaannya, tetapi tantangan terbesarnya adalah bagaimana untuk terus bersuara akan nasib buruh dan menjaga amanah itu sehingga tidak menjadi lumbung pembunuhan atau terhadap pemberangusan buruh pekerja. Kebetulan saya mohon doa dan dukungan dari kawan-kawan juga di sini. Saya maju di Pileg 2019 bukanlah juga mencari jabatan, tetapi melanjutkan perjuangan yang selama ini kita belum pernah mendapatkan jawaban. Itulah tujuan kita menuju legislatif, membawa harkat martabat buruh sehingga ke depan bisa kita membuat kebijakan dan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan demi anak dan keluarga kita. Artinya di sini walaupun saya berbedanya begini, mungkin banyak tanda tanya di kawan-kawan Panusunan akan berangkat dari perusahaan. Sebenarnya tidak, hanya melanjutkan perjuangan ke jenjang yang lebih militan. Selama ini kita militan di jalanan, mari kita buat militan menuju parlemen. Itu yang terpenting. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat dari dayanya lah hari ini pelaksanaan musyawarah unit kerja ketiga PUK, SPPJM, SPNI, PT, DDW atau PEK ASEAN alhamdulillah selesai, dan sudah terpilih juga ketua PUK yang baru, tinggal susunan pengurus dan pelantikannya nantinya. Saya atas nama Konsulat Cabang mengucapkan selamat dan sukses hendaknya ke depan PUK yang dipimpin oleh ketua lama ataupun pengurus baru nantinya itu akan menjadi ujung tombak bagi anggota atau karyawan yang ada di PT Dredok World Pratama ini. Kemudian saya juga menyampaikan, tadi sudah saya sampaikan juga sama PC-nya, karena kita ada ADRT yang baru, hasil Kongres 2016 kemarin di Surabaya, ada perubahan sedikit komposisi. Dari sebelumnya 5 bidang 1 sampai ke bidang 5 itu perempuan, kecuali PUK yang memang tidak ada wakil perempuannya, maka sampai 4 bidang.
untuk hasil kongres yang terbaru kemarin 2016 itu disepakati penambahan atau pemekaran bidang, yaitu di bidang 1 yang tadinya bidang 1 itu bunyinya bidang pendidikan dan organisasi. Nah, untuk nanti saran saya harus dipisah, jadi bidang pendidikan sendiri, bidang organisasi juga sendiri. Kemudian terkait tadi, karena saya lihat ada perempuannya, seharusnya harus ada bidang perempuannya. Nah, harus ada, karena saya lihat ada, kecuali yang tidak ada. Kayak di elektronik, ada satu PUK itu cowok semua dia, PUK Jitu Masindo. Ya dia nggak harus ada bidang perempuannya. Karena di ADRT, 30% harus ada perempuan di pengurusan PUK. Kalau ada perempuannya tapi ya, kalau memang nggak ada ya nggak bisa. Seperti itu. Jadi saran saya kepada nanti tim prematur dalam mendiskusikan para calonnya hendaknya dirubah nanti kalau bisa 6 bidang. Kalau bisa 6 bidang, karena saya lihat ada perempuan. Begitu. Kemudian saya mengingatkan juga lagi, ya mungkin bisa dikatakan kampanye juga, karena KC ditugaskan untuk meloloskan 5 kader SPMI untuk maju di Pileg 2019 yang sudah di-SK-kan oleh pimpinan Dewan Pimpinan Pusat kita, termasuk salah satu ketua PUK di Dredok ini, yaitu Bung Regar. Saya berharap kepada teman-teman, khususnya anggota Dredok, mari kita bantu sama-sama gimana supaya Bang Padusunan Siregar ini bisa duduk mewakili kita di sana. Amin. Dan gak usah khawatir, ada MOU-nya. Jadi kalau Bang Padusunan Siregar nantinya lari dari keinginan kita atau tidak mau menyampaikan keinginan kita di sana, tugasnya adalah membuat perda ketenaga kerjaan. Karena dia caleg Kota Batam, maka dia buat perda ketenaga kerjaan di Kota Batam. Jadi kalau nanti dia tidak mau, maka organisasi berhak meminta kepada partainya untuk dicopot. Karena yang berjanji atau membuat MOU itu adalah Dewan Pimpinan Pusat kepada partai. Jadi bukan Bang Regarnya ke partainya, tidak. MOU-nya itu langsung DPP dengan partainya. Jadi kalau ada permasalahan yang lari dari jalurnya organisasi, maka Bang Padusunan Siregar harus siap dikeluarkan dari anggota dewan kalau nanti terpilih dia. Kemudian tugasnya yang kedua adalah, karena DPR juga tugasnya mengawasi dan merancang untuk di daerah itu APBD, maka dia punya tugas juga bagaimana ada dana INTA yang tadinya masuk ke DPR itu, ke pemerintah itu, dialokasikan buat pekerja yang ada di daerah tersebut. Nah, karena dia di daerah Batam, maka dana INTA kita itu bisa dikatakan lebih kurang 1,2 M per tahunnya. Tapi tidak menikmati kita, hanya kecil sekali yang diambil oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk melakukan pelatihan. Seharusnya 1,2 M dana INTA itu harusnya benar-benar dikasihkan kepada pelatihan guru. Seperti itu. Tapi karena tidak ada wakilnya buruh di Komisi 4, khususnya DPRD sini, maka ya pengusaha dengan pemerintah dana 1,2 itu hanya sekitar 200-an juta saja yang alokasinya ke Snaker, sisanya ditarik ke Baksos. Jadi sangat tidak adil. Padahal 1,2 M itu hasil dari setiap orang asing kerja di Batam. Setiap orang asing asal dia kerja di Batam itu dikenakan $100 Amerika Serikat per tahunnya. Nah, jadi terkumpul itu sekitar 1,2 M sampai 1,5 M. Yang kegunaannya di aturan itu seharusnya dikasihkan kepada buruh di Batam. Mungkin BLK-nya dibagusin, bayar orang buat pelatihan, mungkin beli mesin buat pelatihan seperti itu. Tapi karena memang belum ada anggota dewan yang dari buruh yang lolos. Ini masalahnya memang. Di Batam ini belum pernah ada. Nah, ini masalahnya, akhirnya yang akan mengajukan itu atau mengawasi dana itu jadi tidak ada. Gitu. Jadi itu dua pesan saya, mewakili konsulat cabang,
Lebih kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih banyak atas kerjasamanya bersama tim Musnik 2018 ini, sehingga kita sudah berjalan lancar, tidak ada kendala suatu apapun, dan semua sudah terselesaikan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun kurang dalam penjamuan dan lokasi yang kurang tepat ini. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan anggota ataupun anggota Musnik, sehingga acara kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu tekad kemauan membara, membangun sarana perjuangan dengan satu tujuan utama, perjuangkan hidup sejahtera. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia berlandaskan Pancasila, kobarkan semangat reformasi. Janji-janji kami laksanakan, kewajiban berkarya, persembahkan untuk sesama bangsa dan negara. Majulah, terus maju, cita bahagia. Majulah, terus maju, SPMI Jaya.